Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa jaa ila 'indi ba'd sufiyyah akhuhu fillah fa idza bintuhu tabki wa hiya fi nahwi al-khamisah min as-sinin fa qala li akhihi lima tabki al-bint la'alla ma shi'a 'asha' ma'akum fa qalat lahu ma abki min 'adami al-'asha' bal min khawf an takuna hadhihi an-ni'mah allati manna Allahu biha 'alaina استدراجا منه أكرمنا الله بالجوع وهذه صفة أوليائه بأي عمل استحقينا هذه النعمة ثم قال سيدي كيف ملمح هذه البنت ومقصدها العظيم وهي في هذا السن والآن تجد أهل الدار كلهم مهمومين إذا قصروا عليهم أدنى شيء كان السلف يربون أولادهم على الثقة بالله وتعظيم أمر الله وهم صغار كان أهل الغرب في تربيتهم لأولادهم يأمرون المرضعة أن لا تدخل عند الولد إلا وهي تذكر الله يأمرون المرضعة أن لا تدخل عند الولد إلا وهي تذكر الله وإذا أعطته شيئا قالت له هذا من ربك ويعلقون قلوبهم بالله وهم صغار كانت الصفة الأولى صفوة خالصين وهذا الحين بالعكس امتحنا بأهل الزمان واستأذينا بهم غاية إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Ya, sore ini alhamdulillah kita bisa kembali rohah Jumat sore sebelum maghrib membaca sedikit yang tidak bisa dikatakan sedikit, qaliluhum la yuqalu qalil. Sedikit ucapan orang-orang yang soleh itu tidak sedikit besar. Dan kita sedang mendengarkan apa yang pernah disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi rahimahullah semasa hidupnya dulu kepada teman-teman dan sahabatnya, di mana beliau berkata, dahulu pernah ada seorang sufi dikunjungi oleh salah seorang saudaranya di jalan Allah Ta'ala. Kemudian saudaranya tersebut melihat anak dari temannya itu, anak saudaranya yang perempuan masih kecil umurnya 5 tahun menangis. Jadi ada orang soleh berkunjung ke rumah temannya, lihat kok anaknya temannya yang umurnya 5 tahun menangis. Maka dia berkata kepada temannya tersebut, kenapa anakmu menangis? Jangan-jangan kamu tidak punya makan malam ini, kelaparan sampai anakmu menangis. Mendengar ucapan teman ayahnya, maka anak perempuan yang baru berumur 5 tahun ini berkata, ma'abki min adamil asya. Saya tidak menangis gara-gara tidak punya makan malam, tetapi saya menangis karena saya khawatir kalau rasa lapar atau tidak punya makan malam ini nikmat yang besar dari Allah Ta'ala merupakan istidraj. Allah lagi mengistidraj kami, karena biasanya yang gak bisa makan malam, yang susah-susah, yang lapar-lapar itu adalah para waliullah. Ini kami gak punya amal apa-apa kok dikasih nikmat yang Allah berikan kepada para wali. Jangan-jangan ini adalah istidraj, dilulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ali mengatakan, coba perhatikan bagaimana anak kecil yang umurnya baru 5 tahun ini punya pola pikir yang luar biasa. Jadi dia melihat rasa lapar itu bukan malapetaka, bukan musibah, justru dia melihat ini anugerah. Kok kami dikasih sifat-sifatnya wali Allah. Sementara kita saat ini yang kita ini justru kalau dunianya berkurang, stres, ya, dunianya berkurang, merasa suntuk dan susahnya luar biasa. Idza qasru alaihim adna syai', sedikit saja dunianya berkurang, sudah stres, galau dan lain sebagainya. Kita zaman sekarang, coba beda dengan anak perempuan yang umurnya 5 tahun tadi. Justru dia itu khawatir, ini kalau rasa lapar ini anugerah yang tidak layak dia peroleh, karena ini adalah sifatnya para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ali radhiyallahu anhu juga mengatakan, salaf terdahulu, orang-orang soleh terdahulu mendidik anak-anaknya sejak kecil untuk punya rasa yakin
rasa percaya yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semenjak kecil. Orang-orang yang tinggal di Maroko itu punya kebiasaan mendidik anaknya sejak kecil untuk punya rasa percaya pada Allah Ta'ala dengan cara orang-orang yang menyusui anak-anak mereka, karena mungkin dulu ada ibu susu gitu ya, yang menyusui, baik itu ibu kandungnya atau ibu susunya, itu tidak boleh masuk ke rumah bertemu dengan anak kecuali dalam keadaan berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi mau ketemu anak itu harus zikir, apalagi gendongnya, apalagi ketika menyusui, baru lihat saja harus zikir. Kemudian tidak boleh memberikan sesuatu kepada anak kecuali dengan berkata, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza min rabbik, ini dari Tuhanmu, ini ngasih makan kamu ini Tuhanmu. Sejak kecil, walaupun yang disusui nggak paham bahasa, belum bisa ngomong, itu udah ngomong ini dari Allah, ini dari Tuhanmu. Wa yu'alliquna qulubahum billah wa hum shighar. Sejak kecil hatinya sudah ditautkan, diikatkan, diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang-orang soleh yang terdahulu. Mereka orang-orang yang bersih, orang-orang yang jernih. Sementara kita hidup di zaman ini sebaliknya ya. Sebaliknya, semoga Allah Ta'ala memberi kita keberkahan dari apa yang kita dengar bersama ini.